Ya, beredarnya video seseorang yang mengklaim dirinya sebagai tim riset formula antibodi COVID-19 dan telah menemukan obat corona viral di media sosial. Dalam akun YouTube Dunia Manji, Hadi Pranoto mengklaim menemukan cairan herbal sebagai obat anti corona. Berbagai pernyataan yang dikeluarkan atau pertanyaan yang dikeluarkan ini juga pun menyulut kontroversi termasuk dari kalangan dokter yang mempertanyakan kredibilitasnya. Tidak hanya itu, di tengah upaya berbagai uji klinis terkait obat dan vaksin COVID-19 sebelumnya juga sudah banyak beredar informasi yang dipertanyakan kebenarannya terkait obat bagi penyakit yang telah menjangkiti lebih dari 18 juta orang di dunia ini. Bagaimana dunia medis menjawab berbagai kebingungan di masyarakat akibat berbagai informasi yang timbul terkait obat atau antibodi COVID-19? Kami akan membahasnya malam ini dengan narasumber yang telah bergabung melalui video conference. Yang pertama ada Profesor Amin Subandrio dari Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, Prof. Amin. Selamat malam, Mas. Ya, dan juga ada Prof. Hasbuloh Tabrani, anggota tim pakar gugus tugas COVID-19. Prof. Hasbuloh, selamat malam. Selamat malam. Baik, saya ke Prof. Amin terlebih dahulu. Prof. Amin, ini saya yakin Anda dan juga para pakar dari biomolekuler juga sudah mendengar ya kabar terkait dengan Hadi Pranoto ini yang sudah viral di media sosial meskipun sudah di take down videonya oleh YouTube, tapi sudah ada berbagai tautan yang mengutip begitu tentang Hadi Pranoto ini. Apa tanggapan dari para pakar termasuk juga para pakar di lembaga Eijkman terkait dengan adanya pernyataan dari Hadi Pranoto bersama Dunia Manji di akun YouTube-nya? Ya, kami tentu melihat dari substansinya saja. Pada awalnya tentu kami harus beritikat baik untuk bisa melihat apakah yang diklaim itu memang mengandung kebenaran, dan untuk itu kami menyimak dengan cermat apa yang ditayangkan dalam video tersebut. Ya, kami hanya berdasarkan pengetahuan kami sebagai mikrobiologis dan juga orang yang berkecimpung di biologi molekuler. Kalau dari penemuan herbalnya, kami tadinya berharap itu memang suatu temuan yang bisa membantu sebagai suplemen yang bisa membantu masyarakat meningkatkan kesehatannya. Tetapi apabila diikuti terus, maka beberapa pernyataan dan klaim-klaim itu sepanjang pengetahuan kami, selama ini sebagai orang yang banyak berkecimpung di mikrobiologi dan juga biologi molekuler, rasanya tidak tepat dan itu bisa menimbulkan pendapat dan harapan masyarakat yang terlalu besar, sehingga itu nanti dikhawatirkan akan mengabaikan upaya-upaya yang sedang digalakan oleh pemerintah. Oke, artinya ada misleading information di sana, Prof. Amin? Beberapa statement itu perlu diklarifikasi. Oke, apakah statement-statement yang dikeluarkan ada banyak hal terkait dengan tes PCR misalnya yang bisa berharga hanya 10 sampai 15 ribu rupiah dan diambil dari keringat saja. Apakah itu bisa dibenarkan oleh ahli biologi molekuler? Ya, kalau saya tidak salah tangkap tentang itu, beliau menyatakan berbasis digital dan sebagainya. Ya, karena ada juga pengembangan teknologi serupa yang dikembangkan di satu negara lain, berbasis digital dan juga bisa cepat, tetapi saya kira biayanya tidak mungkin semurah 10.000. Tetapi tidak hanya itu statement yang bisa dianggap menyesatkan ya. Dari statement awal sudah tidak sesuai dengan kaidah ilmiah yang kami ketahui. Oke, Prof. Amin, ini sebelumnya IDI juga sudah menyatakan tidak ada ahli mikrobiologi bernama Hadi Pranoto. Dari Anda sebagai pakar sendiri dari lembaga Eijkman sendiri, apakah sosok Hadi Pranoto ini sebetulnya sudah dikenal begitu, sudah banyak informasi mengenai beliau? Sejauh ini, mohon maaf tidak ada yang mengenal beliau. Oke, baik. Saya ke Prof. Hasbuloh, mungkin berikutnya dari Satgas COVID-19. Prof. Hasbuloh.
Ya, Ya, saya asumsikan Anda juga sudah melihat ya video dari Hadi Pranoto di akun Dunia Manji yang sudah di take down tapi sudah banyak yang mengutipnya kembali begitu di channel-channel YouTube lainnya. Tanggapannya bagaimana Prof. Hasbullah? ya, saya pertama tanggapan saya eh, dalam kondisi virus corona yang naik Mhm, dan tidak ada obat, ada orang yang ingin berusaha mencoba menemukan entah itu tujuan bisnis atau untuk tujuan-tujuan ilmu pengetahuan. Ya. Tentu valid saja orang-orang mau bicara seperti itu. Tetapi kita sebagai ilmuwan, sebagai pejabat publik, sebagai tokoh masyarakat mhm, harus betul-betul melihat atau meneliti siapa yang bicara itu, apakah dia punya reputasi, memang orang yang sudah dikenal dalam bidangnya, ahlinya atau bukan. Harus kita lihat, tidak bisa ada orang tiba-tiba muncul, apalagi ini ID sudah melihat tidak ada daftar nama, teman-temannya Prof. Amin tidak mengenal, mhm, ya jangan dipercaya dulu. Dan ini saya berharap para tokoh masyarakat, apakah itu tokoh agama atau tokoh organisasi, jangan mudah tergiur, jangan mudah menyebar informasi-informasi yang belum ada buktinya. mhm, Boleh saja orang mengklaim begitu, saya akan hargai kalau sajiannya disajikan metodologinya, berapa orang yang sudah dites, berapa yang terbukti valid dengan mhm, dilakukan cross check dengan PCR misalnya ya. mhm. Kalau sudah ada bukti segitu, kita hargai ini sebuah temuan Oke. bagus, terobosan. Tapi kalau enggak, jangan-jangan ini cuma sekedar orang mau cari popularitas Mhm, atau mau cari eh, jualan barangkali tadi katanya herbal, mhm. ya sehingga masyarakat nanti terjebak lagi, wah beli. Ini Oke. yang kita sayangkan jangan sampai terjadi Ya. ada orang-orang mengambil kesempatan yang tidak bertanggung jawab. Ya, Prof. Hasbulo ini tapi sebelum adanya pernyataan obat herbal dari Hadi Pranoto ini, kita juga sudah mendapat informasi dari awal begitu corona ada di Indonesia pandemi ini. Ada minuman empot-empon, suplemen ikan gabus, temulawak, kalung kayu putih atau eukaliptus begitu, kemudian arak Bali. Sebetulnya bagaimana Satgas COVID-19 bisa memvalidasi informasi-informasi obat herbal atau jamu-jamuan begitu yang dikeluarkan di tengah masyarakat? Ya saya kira pernyataan dari Pak Yuri, Dr. Mhm, Ahmad Yuryanto sebagai Dirjen sudah jelas itu. Itu bagian dari penapisan-penapisan informasi yang dilakukan oleh gugus tugas atau satgas, tidak membiarkan informasi-informasi yang keliru disebar begitu saja. mhm, Jadi oleh karena itu kembali lagi pada masyarakat jauh lebih baik mendengarkan pernyataan resmi dari satuan tugas yang mhm, memang tugasnya untuk melihat, meneliti, memberikan informasi mhm, tentang COVID ini. Jangan dari sumber-sumber yang tidak jelas dari mana itu dipercaya. mhm. Caranya agar tadi informasi yang keliru ini bisa ditahan begitu, tidak tersebar kepada masyarakat. Apa yang dilakukan oleh Satgas sendiri untuk memfilterisasi informasi-informasi yang tidak jelas atau tidak bisa dipertanggungjawabkan di tengah masyarakat? Ya, saya kira Satgas sudah dan juga bersama Mhm, Kominfo selalu sudah memantau apa yang terjadi. Saya kira fakta bahwa video ini sudah ditarik itu juga satu bukti bahwa sudah berlaku. Memang tidak mungkin sebelumnya dicegah, tentu tidak bisa kita ketahui. Tapi begitu menyebar, terdeteksi dan dilakukan cek cross check ternyata ini tidak ada bukti-bukti ilmiahnya, ini hoax, ya segera dihapuskan. Itu sudah bisa kita lihat lah, sudah tidak ada lagi di YouTube kan. oke. Jadi Ya, ada koordinasi dengan Kominfo termasuk untuk tadi ya men-take down video ya yang saya kira untuk begini pemerintah cukup solid untuk menyeleksi jangan sampai informasi-informasi menyesatkan mhm, tersebar. ya, Karena memang dalam suasana seperti ini banyak sekali informasi-informasi hoax yang mhm, tersebar, entah itu karena ketidaktahuan atau ada kesengajaan mhm, mempelintir, kita tidak tahulah niat mhm, orang itu ya. Tapi ya. bisa dideteksi sekarang.
Prof. Hasbulo, ini termasuk juga informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu timbul dari figur-figur publik yang bisa memiliki dampak atau influence besar begitu kepada masyarakat. Untuk kepada orang-orang yang menyebarkan informasi tersebut, apa kemudian yang akan dilakukan? Eh, Kalau yang akan dilakukan tentu pemerintah akan melakukannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kalau memang informasi hoax yang disebarkan dan menimbulkan keresahan, ya bisa saja orang itu dibawa ke pengadilan, dituntut sebagai membuat keonaran dan sebagainya. Itu banyak pasal-pasal ya. Saya bukan ahli hukum, tapi yang jelas itu adalah sebuah pelanggaran hukum yang meresahkan masyarakat, harus ditindak. Oke, saya mungkin ke Prof. Amin selanjutnya. Prof. Amin, sebetulnya kan sudah banyak sekali ya informasi-informasi tentang obat herbal atau antibodi COVID-19 atau bisa juga pencegah bisa dikatakan corona. Seperti tadi saya sempat sebutkan minuman empon-empon, kemudian juga suplemen ikan gabus dan sebagainya. Dan juga yang terakhir mungkin yang di-endorse oleh mentan kita Syahrul Yassin Limpo terkait kalung penawar COVID-19. Dari Lembaga Biologi Molekuler Eijkman sendiri, apakah meneliti obat-obatan tersebut, ramuan-ramuan tersebut? Lembaga Eijkman tidak dalam kapasitas untuk meneliti ramuan-ramuan tersebut, tetapi di Kementerian Ristek BRIN itu sudah ada kegiatan yang khusus untuk mendukung pengendalian COVID-19 ini. Salah satunya adalah mengembangkan bukan obat tetapi suplemen. Ya, artinya kita juga menampung gagasan-gagasan dari masyarakat yang memang bisa mengembangkan beberapa ramuan dari obat-obat tradisional, berdasarkan informasi obat tradisional, maupun yang dikembangkan belakangan. Tetapi sekali lagi itu terbatas pada suplemen. Artinya itu bukan obat yang secara spesifik membunuh virus corona, tetapi kita lebih mengharapkan suplemen itu meningkatkan daya tahan tubuh manusia secara umum. Jadi sekali lagi bukan obat ke COVID, tetapi kita mengharapkan dengan meningkatkan daya tahan tubuhnya, meningkatkan kesehatan secara umum, maka kita bisa mengurangi risiko terinfeksi oleh virus corona ini. Nah, kita sangat menyambut baik upaya-upaya masyarakat demikian. Namun yang harus diperhatikan adalah sebaiknya tidak melakukan yang kita sebut sebagai overclaim. Jadi klaim yang berlebihan. Sebaiknya kita batasi. Jadi tidak menyebutkan bahwa ini bisa menyembuhkan, ya, tapi hanya dibatasi, misalnya membantu meningkatkan daya tahan. Nah, itu jauh lebih bijaksana. Karena sampai saat ini belum ada satupun obat yang secara spesifik bisa membunuh virus corona ini. Overclaim inilah kemudian yang bisa menimbulkan hoax juga begitu ya di kalangan masyarakat. Terkait klaim obat penyembuh ataupun antibodi corona ini, Prof. Amin, saya juga ingin bertanya tentang sebetulnya protap apa, protapnya bagaimana kemudian seorang bisa meneliti, menguji hingga akhirnya mendistribusikan sebuah obat atau ramuan yang kemudian diklaim sebagai pencegah atau antibodi corona. Dijawab nanti usai jeda, Prof. Amin. CNN Indonesia Newscast segera kembali, tetaplah bersama kami. Anda kembali di CNN Indonesia Newscast dan kita masih mengurai soal simpang siur kabar terkait dengan penanganan corona. Prof. Amin, tadi saya sempat berhenti menanyakan soal bagaimana protap sebetulnya untuk seseorang bisa menguji kemudian sampai mendistribusikan obat-obatan atau ramuan begitu dan mengklaim bahwa obat ini bisa menjadi antibodi ataupun mencegah virus-virus tertentu begitu. Apa protap resmi yang harus diterapkan? Ya, tentunya kita kenal klien dari paling sederhana adalah jamu. Jamu itu sudah dikenal, dipergunakan oleh nenek moyang kita sudah ratusan tahun. Dalam hal ini itu khasiatnya memang dan juga keamanannya itu tidak perlu diuji kembali selama
dia tidak mengklaim khasiat-khasiat tertentu. Artinya tetap sebagai jamu. Kemudian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari pengetahuan tradisional itu kemudian dikembangkan menjadi obat herbal terstandar, ya, di mana pengolahannya dan bahan-bahannya itu semua lebih teridentifikasi dengan baik. Ya, kemudian beberapa ramuan itu juga didaftarkan di Badan POM untuk memastikan bahwa ramuan tersebut memang disiapkan dengan baik, ya, dijamin kebersihan produknya dan sebagainya. Ya. Jadi lebih aman daripada yang tidak terdaftar di Badan POM. Kemudian bisa dikembangkan lebih lanjut menjadi fitofarmaka. Fitofarmaka itu harus melalui pengujian yang lebih ketat. Semuanya prosedurnya semua ada di Badan POM. Bahkan sekarang berkembang apa yang namanya OMAI. OMAI itu adalah obat modern asli Indonesia. Jadi ini sebenarnya dibuka kesempatan buat masyarakat yang ingin mengembangkan bahan tertentu untuk khasiat tertentu, itu silakan melalui berbagai pengujian. Tentunya harus dimulai di laboratorium dulu. Kalau sudah terbukti ada manfaatnya, kemudian harus dibuktikan lagi bahwa dia aman. Dua hal itu yang harus bisa diperlihatkan. Nah, setelah itu silakan mendaftarkan ke Badan POM untuk diuji lebih lanjut. Bahkan kalau memang dia mengandung khasiat yang luar biasa, bukan tidak mungkin dia akan bisa diadopsi atau diserap oleh industri yang lebih besar. Ya. Karena di negara lain, di Jerman misalnya, beberapa obat modern itu juga asalnya dari ramuan-ramuan tradisional, tetapi sekali lagi diproses, diteliti lagi dari awal, dan semuanya di dalam pengawasan otoritas pengawasan obat terkait. Jadi sebetulnya diberi kesempatan untuk mengembangkan obat-obat yang berdasarkan pengetahuan tradisional Indonesia ataupun dari kekayaan alam Indonesia. Sangat dimungkinkan, tapi ada prosedurnya. Oke, ada prosedur yang harus dilewati, tapi juga tidak menyalahi aturan-aturan tadi, protap-protap yang sudah disebutkan oleh Prof. Amin. Saya ke Prof. Hasbulo selanjutnya. Prof. Hasbulo, ini terkait dengan obat atau antibodi untuk COVID-19 sendiri. Kita ketahui COVID-19 ini bisa termasuk kasus yang istimewa begitu ya, yang baru ada di tahun 2020 ini. Tapi untuk kemudian mendistribusikan, kemudian melegitimate ya obat COVID-19 atau antibodi ini, apakah ada badan-badan tertentu atau tadi semua ahli, semua pakar berdasarkan protap-protap yang sudah dijelaskan oleh Prof. Amin ini boleh mengeluarkan obat itu? Tidak bisa di seluruh dunia. Obat itu kalau udah namanya obat ataupun vaksin hanya bisa didistribusikan, diberikan atau digunakan setelah ada izin edar dari, kalau kita namanya Badan POM. Nggak bisa ada obat yang diedarkan tanpa izin tersebut. Nah, Badan POM juga tidak akan mengeluarkan izin mengedarkan sebuah obat yang diklaim oleh seseorang atau sebuah perusahaan sebagai obat yang efektif misalnya. Nah, harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen udah diuji berapa kali, ya, udah diuji coba di manusia berapa kali, berapa banyak orang yang telah diuji coba, berapa yang berhasil. Itu semua harus didokumentasikan, tidak bisa seperti kita mau jualan pisang goreng, siapa aja bisa jualan. Ada persyaratan-persyaratan ketat yang harus dilalui. Karena apa? Karena bahan-bahan yang kita makan yang diklaim sebagai obat bisa jadi merupakan racun. Bisa jadi dalam waktu singkat tidak kelihatan, tetapi dalam waktu cukup lama, beberapa bulan bahkan bertahun-tahun, dia justru merusak tubuh kita. Banyak hal-hal itu telah dibuktikan. Dulu juga banyak klaim jamu yang dicampur dengan bahan-bahan kimia yang akhirnya merusak ginjal seseorang. Ya, kita tarik dari peredaran. Bahkan obat yang diproduksi oleh industri farmasi
multinasional yang diklaim sudah bagus tetap dievaluasi ya oleh Badan POM dan juga di dunia, kalau di Amerika namanya FDA, di setiap negara ada itu, dan mereka saling membagi informasi. Kalau ternyata ada obat itu yang kemudian beracun atau menimbulkan efek samping yang besar, maka obat itu ditarik dari peredaran. Nggak bisa dijual. Walaupun industri farmasi merugi triliunan rupiah, nggak peduli. Baik. Ya, ini bagian proteksi negara terhadap rakyatnya. Dan semua negara punya itu. Jadi masyarakat jangan sembarangan ya bisa percaya dengan berbagai informasi yang beredar terkait dengan obat ataupun ramuan-ramuan tertentu untuk mencegah atau mengobati COVID-19 jika tidak melewati berbagai proses yang telah disebutkan tadi. Prof. Hasbulo, tapi Tentu masyarakat cukup melihat apakah sudah terdaftar di Badan POM. hanya Lihat ada nomor registrasinya. Kalau meragukan bisa di trace baik atau di telepon dicari informasi ke Badan POM apakah registrasinya benar atau tidak benar. Kalau tidak ada, jangan pernah beli. Prof. Hasbulo, mungkin ini masyarakat yang paling benar, paling tepat adalah mempercayakan berbagai informasi yang ada di terkait penanganan COVID ini kepada Satuan Tugas COVID-19. Sejauh ini sebetulnya Prof untuk vaksin ataupun antibodi, penelitiannya sudah sejauh mana untuk itu vaksin dan antibodi COVID-19? Saya tidak melakukan penelitiannya, mungkin Prof. Amin lebih tahu tentang hal ini. Tapi setahu saya di dari informasi WHO ada lebih dari 160 upaya-upaya mencari vaksin dan obat. Saya kira semua negara yang punya kemampuan, kapasitas laboratoriumnya, kapasitas penelitinya, kapasitas uangnya, mencoba menemukan. Karena ini memang sebuah penyakit baru yang mengenai seluruh dunia, tentu semua berkepentingan. Tapi kembali lagi kita sudah mengikuti perkembangan kasus ini 7 bulan sejak pertama di Cina ditemukan. Belum ada satu negara pun yang berani mengklaim bahwa kami telah menemukan dengan harga sekian. Belum ada. Ya, semua hanya mengatakan dalam proses, ada yang baru fase 1, ada yang udah fase 3, itu persoalan level-level atau tingkatan-tingkatan pencapaiannya. Ya, tapi semua harus melalui prosedur yang diuji pada in vitro namanya, di luar tubuh, diuji pada binatang, diuji pada manusia dalam jumlah yang sedikit, diperluas, dan itu Prof. Amin lebih tahu lah itu. Baik. Bisa menjelaskan lebih jelas itu. Ya, Prof. Hasbulo, mungkin ini terakhir, apa sih saran yang akan Anda berikan kepada masyarakat maupun figur-figur publik begitu yang kemudian mengendorse informasi-informasi yang belum bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya di media sosial ataupun di berbagai media? Ya, saya kira khususnya kepada para figur publik, apalagi tokoh-tokoh agama, apalagi Indonesia ini mayoritas beragama Islam, dan dalam agama Islam disebutkan kalau ada informasi yang kamu tidak tahu, tabayun namanya, ya, periksa lagi, cek kebenarannya, jangan kamu sebarkan saja, itu dosa besar dan menimbulkan bahaya buat masyarakat. Jadi janganlah gampang menyebar informasi, kecuali informasi yang resmi yang kita sudah tahu sumbernya. Lebih baik menyimpannya saja. Kalau terima itu, ya simpan aja, cek untuk ngecek silahkan, tapi jangan sebar lagi. Karena ini akan menimbulkan kacauan informasi, dan memang dalam kesehatan ini terlalu banyak informasi hoax yang menyebar, karena masyarakat memang tidak memahami sebetulnya konteksnya apa. Jadi kalau dia tidak memahami, gampang sekali quote and quote ditipu daya. Jadilah orang jujur dan janganlah jadi orang egois menyebar atau merasa informasi yang dia miliki benar. Baik, jangan jadi orang egois begitu ya. Semua harus percayakan pada ahlinya. Prof. Amin, mungkin terakhir pertanyaan yang sama. Apa kemudian yang disarankan kepada figur publik maupun masyarakat yang menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar terkait obat ataupun ramuan-ramuan terkait untuk pengobatan COVID-19, dan mungkin juga bisa Anda tambahkan sejauh mana saat ini penelitian sudah dilakukan terhadap vaksin dan antibodi tersebut? Ya, penelitian vaksin merah putih, artinya yang dikembangkan oleh Indonesia sendiri, ini sudah sampai ya kurang lebih 30-40%.
kami sudah mengembangkan antigennya dan ya kami masih berjuang terus. Insya Allah awal tahun 2021 kami sudah bisa menyerahkan ke industri untuk dilakukan uji klinik. Nah, terkait dengan isu ini, ya ini kita semua seluruh lapisan masyarakat, termasuk juga para influencer dan juga mereka yang punya akses kepada media, baik itu media sosial maupun media mainstream, itu untuk lebih berhati-hati ketika menggali informasi dari sumber-sumber tertentu. Kita harus pastikan tentu sumbernya itu kredibel, kita mesti tahu betul latar belakangnya, dan tidak hanya sekedar mengejar popularitas ataupun bisnis, karena ini masalah bangsa dan tidak hanya bangsa Indonesia tapi juga seluruh Indonesia, dan ini diperlukan kerjasama yang luar biasa baik di kalangan otoritas maupun juga di masyarakat, karena 80% keberhasilan kita mengendalikan pandemi ini justru ada di tangan masyarakat, seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya yang di bawah tapi juga masyarakat menengah ke atas juga harus ikut serta. Terima kasih. Baik, Prof. Amin Subandrio, terima kasih. Prof. Hasbuloh Tabrani juga terima kasih. Semoga momentum kasus ini bisa membuka kembali mata masyarakat agar bisa lebih cerdas dalam memfilter berbagai informasi yang ada begitu. Literasi media bisa lebih naik begitu akibat kasus ini, sehingga masyarakat bisa lebih percaya kepada ahli-ahli ataupun pakar yang benar-benar sesuai di bidangnya. Terima kasih Prof. Amin, Prof. Hasbuloh, selamat malam.